NU Bicara menginspirasi dengan karya dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PJNU Jombang, sebuah channel yang menghadirkan ragam pengetahuan dan juga hasanah ke-NU-an di Kabupaten Jombang untuk Anda semuanya, warga Nahdien dimanapun Anda berada. Apa kabar? Sehat selalu ya Anda bersama dengan keluarga dan tetap bisa menjalankan ibadah bulan puasa dan ibadah-ibadah yang menyertai dengan penuh kekhusyuan dan juga kekhidmatan. Saya Nina Mutmainah kembali hadir di podcast NU Bicara hari ini, karena hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2024 yang merupakan hari lahir dari Muslimat Nahdlatul Ulama. Maka kali ini saya akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dari kawan-kawan pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama yang nanti akan kita potret bagaimana sebenarnya peran perempuan di Nahdlatul Ulama secara historis maupun juga memotret sekarang ini seperti apa. Oleh karena itu, para warga Nahdien, pemirsa channel YouTube PJNU Jombang, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga copy link dan sebarkan ke media sosial yang Anda punya agar seluruh warga Nahdien sama-sama bisa mengakses tambahan pengetahuan yang sangat bermanfaat ini. Dan saya akan perkenalkan kepada Anda seorang narasumber yang sangat luar biasa, koordinator advokasi dan hukum PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, Mbak Alfiah Asmat MA. Assalamualaikum Mbak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup muslimat. Hidup muslimat. Gimana tagline-nya muslimat itu? Yang untuk harlahnya. Iya, kalau harlah gimana? Kalau tagline-nya? Tagline-nya itu Muslimat NU meningkatkan ketahanan keluarga untuk mendukung kemajuan Indonesia. Wih, luar biasa. Oh ya, selamat hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke berapa ini? Yang ke-78. 78, ya Allah. Iya. Sudah tua ya? Sudah berpengalaman. Saya bilang enggak sudah tua. Udah tua. 78 itu kan usia yang berpengalaman. Lebih memilih istilah berpengalaman. Oke. Semakin berpengalaman. Luar biasa. Semoga semakin meningkat khidmatnya untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mbak Alfi, terima kasih ya sudah mampir ke podcast NU Bicara. Siap. Ini tadi aktivitasnya biasanya kalau ibu-ibu, nah ini karena kita ngomongin perempuan, ibu-ibu biasanya kalau menjelang lebaran itu padat banget aktivitasnya. Ya, kalau Muslimat NU Jombang habis melakukan apa? Safari dan dialog. Safari dan dialog. Dialog Ramadan dengan seluruh pengurus ranting se-Kabupaten Jombang. Muter terus di ranting-ranting itu. Ini kalau di Jombang itu kan ada 306 desa. Ya. 306 ranting juga. 306 ranting. Luar biasa. Jadi itu dikumpulkan dalam 2 kecamatan, ada yang 1 kecamatan, pengurus gitu. Ya, ketua sekretaris bendahara. Selain khataman, kemudian sholawat, burda, kemudian ada dialog. Karena kebetulan ketua PC Muslimat NU Jombang, Ibu Nyai Haja Munjidah Wahab, habis meluncurkan buku biografi. Yang Mbak tulis itu kan, ya, saya tahu. Ya, sehingga kita perlu mendialogkan buku itu kepada para pengurus sampai tingkat ranting tentang perjalanan hidup beliau yang memang luar biasa. Itu bukunya keren loh. Saya apresiatif banget. Saya udah hatam baca. Terima kasih Mbak Nina. Buku, jadi para warga Nahdien, ini ada buku karya Mbak Alfiah Asmat begitu judulnya, Munjidah Wahab gitu ya. Ya benar, Munjidah Wahab. Tidak ada embel-embelnya macam-macam ya kan? Otoritas, profesionalisme dan kebijakan publik. Wah, sini. Karena ini penelitian kualitatif. Jadi memang satu kajian ilmiah begitu. Baik. Just intermezzo. Tapi ngomong-ngomong, alhamdulillah selamat untuk aktivitas atau kegiatannya kawan-kawan Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang yang muter yang bermanfaat. Terima kasih. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang peran perempuan
dalam Nahdlatul Ulama di NU. Saya ingin tahu sih sebenarnya seberapa besar kekuatan perempuan di NU itu untuk mendobrak budaya patriarki di Indonesia, di negara kita, di Jawa ini. Kita tahu sejak dulu itu sangat mengakar banget, sangat kental banget yang namanya budaya patriarki. Tapi nyatanya perempuan sekarang ini punya porsi yang sudah sangat cukup menurut saya. Tapi nggak tahu kalau Mbak Alfi melihatnya seperti apa. Iya, saya melihatnya NU, termasuk perempuan-perempuan NU itu memang punya prinsip nilai-nilai agama yang kuat, yang kalau Mbak Nina tahu, masyarakat kita tahu, khairun nasi anfa'uhum linnas itu yang kemudian mengilhami para tokoh-tokoh NU, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, melakukan sesuatu tidak hanya untuk diri dan keluarganya, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Misalnya sebenarnya dalam cerita tutur, misalnya ketika apa yang diceritakan oleh para tetua kita itu jelas, tapi yang kalau kita baca referensi di Jombang itu salah satunya adalah Ibu Nyai Solihah, adiknya Mbah Yai Wahab Hasbullah, yang istrinya Yai Bisri. Yai Bisri, oke. Yang beliau, betul, beliau adalah pendiri sekolah, pendiri pondok pesantren putri pertama di Jombang, dan menurut catatan beberapa dokumen itu yang pertama kali di Indonesia. Itu di Denanyar itu? Di Denanyar itu untuk pondok pesantren putri ya. Tapi yang waktu itu masih belum ada sama sekali? Belum ada. Jadi kalau dulu itu adanya itu ya santri belajar kayak zaman era Kartini, belajar tapi tidak menetap. Nah, kalau zamannya Bu Nyai Solihah itu sudah mulai menetap. Oh, luar biasa ini berarti. Berarti itu zaman tahun berapa ya Mbak Alfi? Kalau dalam biografi Bu Nyai Solihah itu awal-awal tahun 1920-an itu sudah mulai. Jauh sebelum masa kemerdekaan. Jauh. Karena memang kemerdekaan kita itu juga ditopang oleh tokoh-tokoh itu, tokoh ya kiai-kiai, punyai-punyai yang mereka sudah melakukan pendidikan, memberikan pendidikan kepada masyarakat sekitar. Nah, ini penting. Iya, ini penting Mbak Ninda untuk disampaikan kepada anak-anak kita bahwa kemerdekaan itu bukan mak jegagik 1945. NU, Pak Yai, punyai itu sudah memberikan penguatan bahkan di tingkat yang paling dasar untuk masyarakat yang melalui pendidikan itu tadi salah satunya. Termasuk juga peran-peran perempuan waktu itu. Yes, Punyai Solihah sudah tercatat. Itu keren banget loh, tahun 1917-an ya, pokoknya kisaran itulah. Kisaran itulah sudah ada sekolah khusus untuk perempuan. Berarti waktu itu ya Mbah Yai Bisri, Punyai Solihah yang mengajar. Punyai Solihah yang mengajar. Yai Bisri itu juga turut mengajar, tapi Masya Allah. Karena kalau kan nggak mungkin kalau ada yang tinggal di situ kemudian Yai Bisri cawe-cawe kan nggak mungkin, pasti perempuan, pasti punyainya gitu. Tapi waktu itu ada protes nggak sih? Saya kan membayangkan pada waktu sebelum masa penjajahan itu yang laki-laki aja sangat terjajah, apalagi perempuan gitu. Ya, kalau saya baca di ada catatan tulisan Mbah Yai Wahab di Suara NU tahun 20-an itu ada beberapa kiai terutama yang di daerah timur Tapal Kuda itu mengharamkan pendidikan bagi perempuan khususnya untuk menulis. Gitu. Iya. Silakan dibaca di buku saya itu lengkap bagaimana penjelasan Mbak Yai Wahab mengharamkan pendidikan untuk perempuan, khususnya untuk menulis. Iya. Aduh. Karena dikhawatirkan perempuan itu kalau terlalu berdaya itu bisa kayak ngelunjak gitu. Ngelunjak sama yang laki-laki. Iya, bisa jadi istilahnya itu menyalahi kodrat. Menyalahi kodrat. Tidak lagi di rumah, tidak lagi nelayan gitu. Nah, kemudian Mbak Yai Wahab itu menulis di Suara NU mengatakan bahwa
al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan aw adaman. Hukum itu bisa boleh dan tidak boleh tergantung ilatnya. Nah, tergantung alasannya. Nah, kalau alasannya itu waktu itu dikhawatirkan perempuan melunjak, bagi Kiai Wahab memberikan pandangan enggak juga, justru belajar membaca dan menulis itu kebutuhan bagi perempuan. Kenapa? Karena waktu itu kan masih penjajahan, bisa jadi ada penculikan, bisa jadi ada ya orang tiba-tiba dia hilang kemana. Kalau bisa membaca, bisa menulis itu kan lebih mudah untuk menyelamatkan diri. Mau mengirimkan pesan lewat tulisan bisa meninggalkan jejak lah. Nah, dia juga bisa menangkap informasi. Nah, dengan tulisan Mbah Yai Wahab di tahun 20-an itu menguatkan ya, memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa pendidikan perempuan penting, pemberdayaan perempuan penting gitu. Masya Allah, berarti memang jejak-jejak perempuan diperhatikan oleh NU itu sebenarnya sudah sejak dulu. Betul. Karena kebetulan kan itu juga yang mendirikan sekolah perempuan juga adiknya Mbak Wahab. Mbak Wahab akhirnya jadi secara emosional masih ada kelekatan yang sangat begitu. Iya, dan juga mungkin Mbak Yai Wahab melihat sendiri kebutuhannya. Kalau dalam biografinya Bunyai Solehah itu ditulis ada 3 macam santri waktu itu. Santri perempuan. Santri perempuan yang mondok itu yang pertama mereka yang sedih karena ditinggal suaminya. Masya Allah. Tiba-tiba dicerai tanpa alasan, tidak jelas pekerjaannya kemudian atau kadang-kadang anaknya diajak laki-laki sehingga kesepian. Ada yang gitu, jadi kayak healing. Ada juga yang persiapan nikah. Saya jadi ingat ibu saya. Ibu saya dulu menikah juga. Sebelum menikah itu ada syarat kepada bapak saya. Aku belum nikah, pokoknya aku di Pondok Indonesia. Saya jadi ingat cerita itu. Memang karena saking sulitnya perempuan mendapatkan pendidikan. Jadi ibu saya mau nikah kalau dipondokkan. Akhirnya dipondokkan juga sama Masya bapak. Allah. Jadi itu yang kedua, memang mau sekolah karena banyak. Ya waktu itu kan banyak perempuan tidak sekolah. Yang ketiga, memang ada anak-anaknya tokoh masyarakat yang mau belajar. Yang benar-benar tujuannya untuk belajar. Tujuan untuk belajar dan bisa mengembangkan di komunitasnya masing-masing. Jadi gitu. Jadi itu berjalan secara kultur begitu sampai dengan kapan itu? Terus menerus berjalan dari waktu ke waktu. Nah, karena Kiai Bisri itu kan lekat dengan Kiai Wahab. Dan demikian juga Bunyai Solehah yang punya pondok pesantren perempuan. Mbah Yai Wahab itu kan bersama Yai Hashim Asy'ari itu kan juga melakukan sosialisasi, konsolidasi dengan umat-umat yang lain sampai ada NU, ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam dan lain sebagainya yang kemudian keliling Indonesia yang akhirnya kan mereka tahu ternyata ada NU itu kan besar dan ketika NU besar yang sampai kemudian berdiri Masumi gitu, perempuan kan belajar. Ternyata tidak cukup kita ngajar-ngajar begini, kita perlu berorganisasi. Wah, ini semakin menggelora gitu ya. Benar, karena sentuhan mereka otomatis adik kakak Mbak Solehah, Mbak Wahab kan sama-sama sama-sama bercerita begitu. Oh iya, di tahun 1926 pada waktu NU berdiri itu kan perempuan masih organisasi perempuan atau muslimat masih belum ada kan ya? Belum ada. Jadi waktu itu semangat perempuan NU waktu itu yang masih secara kultural itu semakin menggelora. Cuman belum tahu jalannya kayak apa. Belum. Nah, tahu jalannya tahun berapa tuh? Tahu jalannya kalau saya pikir kalau underground itu sudah mulai tahun 26. Itu kan sudah ada kongres perempuan pertama 1928. Bersamaan dengan Sumpah Pemuda itu kan ada kongres perempuan pertama Indonesia. Nah,
Saya pikir underground itu sudah mulai berkembang. Nah, NU kapan nih? Nah, kalau dalam catatan sejarah, termasuk penelitian saya yang ada di dalam buku biografi Bunyai Munjiza itu, lobby-lobby dilakukan itu ketika muktamar tahun 38. Jadi Nyai Tahun 38 1938 di dalam muktamar mulai dikomunikasikan. Wah, ini perlu nih muktamar organisasi perempuan khusus NU. Nah, minta komunikasi dengan Pak Yai, nggak direken. Oh, gitu ternyata. Iya. Waktu itu mungkin masih belum tergerak hatinya ya, para Pak Yai ya. Iya. Oh, belum kenal. Iya, ya kenal lah, tapi belum dianggap penting. Oke. Karena konco wingking kan. Iya. Masih konco wingking. Ya makanya saya bilang waktu itu budaya patriarki masih benar-benar kental. Iya. Bahkan waktu itu 1938 salah satu keputusan muktamar NU adalah mengharamkan KB. Oh, salah satu bahsul masailnya. itu. Iya, KB itu haram. Nah, kemudian muktamar selanjutnya 40, 42 itu terus diskusi jadi gak bosen-bosen punya itu. Setiap tentang KB. Enggak, tentang Atau, perlunya tentang organisasi perempuan. Oke. Lobby, Pak Yai, A, B, C, D begitu. Belum juga mendapatkan respon. Tetapi mungkin kemudian suara tentang pentingnya organisasi perempuan itu sudah mulai terdengar bagi para kiai itu. Dan mereka meyakinkan bahwa kenapa perlu organisasi perempuan, karena banyak sekali persoalan perempuan yang tidak bisa dijawab oleh NU. Kayak tadi itu di tahun yang sejak tahun 20-an banyak sekali pernikahan dini, kemudian perceraian dini, pendidikan yang sulit bagi perempuan, anak wakil. Nah, akhirnya lobby-lobby sampai tahun 46 sampai ke Mbah Yai Wahab dan Mbah Yai Asyari di Istikharoi. Pimpinan Muslim, pemimpin NU ini setuju, akhirnya disepakati, disetujui, berdirilah NOM, Nahdlatul Ulama Muslimat tanggal 29 Maret 1946. Oh, berarti ini cikal bakalnya hari lahir Muslimat NU itu tanggal 29 Maret 29 Maret 1946 itu. Ya. Wah, dengan perjuangan yang luar biasa sedemikian hingga. Dan enggaknya 1 tahun 2 tahun, bertahun-tahun itu perjuangannya. Iya, untuk lobby. Dan itu kalau bukan orang kuat, bukan perempuan kuat, nggak bakalan bisa itu, Mbak Alfi. Betul. Benar itu. Saya juga mikirin biaya komunikasi, keberanian ngomong dengan kiai-kiai besar itu luar biasa. Luar biasa, ya Allah, selamat ya, luar biasa. Itu masih istilahnya masih NOM. Nahdlatul Ulama Muslimat. Nahdlatul Ulama Muslimat gitu kan tulisannya ya. Iya. Terus jadi Muslimat NU itu kleknya gini. Nah, itu agak longgar itu yang atas itu. Gimana? Jadi Muslimat NU itu tahun berapa? Oh, saya lupa, kalau nggak salah itu 50-an ke atas. Oh gitu. Iya. Awal-awal masih NOM, kemudian tahun 50 itu lahir Nahdlatul Ulama Putri. Ayat itu masih Nahdlatul Ulama Putri. Jadi di atas itu baru Muslimat NU. Oke. Nah, berdiri tahun 1946 tanggal 29 Maret begitu, kemudian bertahun-tahun terus berkembang sampai sekarang Muslimat itu menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di tanah air. Dunia bahkan. Dunia. Iya, karena anggotanya luar biasa banyak. Berapa sih anggotanya? Se-Indonesia? Waduh, saya buka data dulu ya. Tapi pokoknya banyak lah. Kalau Jombang itu udah 70 sampai 80 ribu. Masya Allah. Percaya saya Jombang itu. Saya itu yang paling menarik di Muslimat itu ya. Perempuan Muslimat NU. Itu yang memantik perhatian saya selama ini adalah ketika ada pengajian-pengajian di ranting, di anak ranting. Itu antusias beliau-beliau warga Muslimat NU kan sangat luar biasa, Mbak Alfi. Mereka sampai menyewa land,
naik tosa, naik tayo, atau aduh macam-macam lah, apa kendaraan yang semula itu saya rasa tidak mungkin untuk mereka naik, ternyata mungkin juga pickup juga masuk loh itu mereka. Itu apa sih semangat yang dimiliki oleh mereka itu sampai kemudian belani wong adari mau pengajian ngono tok. Nah ini itu loh, adari pengajian mulai yo berkati yo mau ngono gitu. Apa sih sebenarnya, saya pengen tahu nih, apa rahasianya apa sih sebenarnya Mbak Alfi di Muslimat itu? Ini sebenarnya rahasianya bukan di Muslimat itu, tetapi apa ya, karena kepedulian tokoh-tokoh NU termasuk tokoh-tokoh Muslimat terhadap kondisi masyarakat. Jadi Muslimat NU itu berperan di banyak lini. Ada yang bisa menjadi gubernur, bupati, dosen, peneliti, segala macam, termasuk juga petani, buruh, ibu rumah tangga biasa saja. Nah, Muslimat NU melalui kegiatan kubroan itu sebenarnya menjadi mulanya sih sebenarnya karena ada kebutuhan untuk berkumpul, bersilaturahim satu dengan lainnya, dan itu melalui yasin tahlil di tingkat dusun, masing-masing dusun. Kemudian dibesarkan sampai ke tingkat ranting atau desa. Kemudian di situ ada pengajiannya, mereka berkomunikasi, bersosialisasi sampai di tingkat kecamatan. Mereka tidak hanya pengajian, tapi juga ada sarana geliat ekonomi di sana. Banyak yang jual ini dan itu. Ada multiplier effect. Iya, ada juga tes kesehatan. Wah, mantap tes ini. Kesehatan gratis. Ini menarik ini. Iya, dan juga memang ada di situ koperasi-koperasi muslimat sudah mulai digerakkan. Tapi yang paling penting, kubroan itu bisa menyentuh hampir lapisan yang paling bawah sampai yang paling atas. Iya, betul sekali. Iya. Bu Nyai Munjidah ketika menjadi bupati dan juga menjadi ketua PJ Muslimat NU bisa sangat dekat dengan masyarakat yang paling bawah. Jangan lupa Mbak Ninda, bicara pembangunan orang seringkali membayangkan pendidikan tinggi, penghasilan yang tinggi, uang yang banyak. No, bagaimana dengan masyarakat yang berada di lapisan paling bawah? Mereka itu butuh kebahagiaan. Ketika pengajian, mereka bahagia bertemu dengan tetangganya, meskipun hanya makan kerupuk, berkata nih kerupuk, teh itu kalau di tingkat ranting di rumah saya. Tapi bertemunya ini loh, guyonnya, salaman, dan tidak ada sekat di sing sugih, di sing gak duwen, di sing punya posisi, di yang tidak punya posisi, mereka saling gembira. Itu yang nggak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa diganti apapun. Jadi itu kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh yang namanya uang atau pendidikan. Nah, ini kebahagiaan kemanusiaan yang benar-benar kuat. Jangan lupa, tidak hanya kebahagiaan, tapi pembangunan itu juga tidak akan bisa melepaskan kekuatan kegiatan yang katanya mek ngono tok, lek jari Mbak Nindang berkata nih mek ngono tok. Misalnya sejarah sudah mencatat KB di Indonesia itu tidak bisa sukses. Suksesnya itu karena Muslimat NU. Lebih lengkapnya gitu baca di buku saya. Kalau sekarang terlalu panjang. Tapi kalau sekarang misalnya Anda bicara stunting, sosialisasinya lewat mana yang paling efektif kalau tidak pengajian? Ini. Oleh karenanya, karena ini jangan dipandang sepele kegiatan muslimat yang sawangan numpak kayu, urunan 5.000, tapi itu juga bisa menjadi kunci keberhasilan program-program pemerintah. Baik, tapi ngomong-ngomong, saya apresiatif banget Mbak Alfi melihat ibu-ibu, mbah-mbah yang begitu bersemangat ketika diajak pengajian begitu. Meskipun memang saya tahu semangatnya adalah menuntut ilmu, di pengajian itu kan mendapatkan siraman rohani seperti itu, dan itu pasti kan ya. Silaturahim. Dari sisi lain yang ternyata baru terkuak ini tadi, silaturahim dan yang memunculkan kebahagiaan. Iya. Misalnya yang asik itu Mbak Ninda, saya kan datang ke beberapa kubroan di Jombang ya, di kecamatan. Kubroan itu pengajian di satu kecamatan gitu.
Itu karakter masyarakat Jombang itu beda satu dengan yang lainnya. Kalau saya ke Kabu, itu rame. Gitu ya. Jadi Ruangnya itu gimana? Ngobrol sendiri gitu. Oh. Jadi ketika saya datang, ketika baru datang gitu, tuh orang itu sudah ngomong sendiri. Saya juga berpikir, apa karena memang baru ketemu temannya, atau memang karena kebiasaan sehari-harinya di sawah dan lain sebagainya, sehingga ketika temunya itu ketemu temannya itu antusias begitu ya. Gitu. Ya saya melihatnya begini ya. Nanti kalau di daerah Tembelang itu agak dia. Mungkin karena komunitasnya sudah guru, sudah apa, atau sudah industri gitu. Nah, itu menarik untuk bagaimana Muslimat NU yang membiarkan masyarakatnya itu berkiprah sesuai budayanya, sesuai kulturalnya, itu bisa menghidupkan hidup mereka. Karakternya kan semakin muncul ketika mereka karakter wong daerah Kabu seperti itu. Iya, nanti kalau kena musian itu akan senang kalau sholawatan pakai ini ya. Pakai apa? Ketepung. Iya, kalau kemarin kan samro, tapi kan sekarang kan sudah kayak koploan gitu. Enggak, bukan. Ya apa? Kendang. Ya, samro, tapi kalau sekarang itu kan sudah ada caltinya. Apa tuh? Calti itu ya kayak alat musik yang tak gitu loh. Nah, iya. Jadi pengajian itu banyak juga diselingi oleh sholawatannya gitu. Itu daerah musian gitu. Tapi kalau Jombang Kota maunya kalau mau pengajian ya sing tak mari kak kakian embel-embel gitu. Nah, elektron nggak ada. Nah itu menarik kalau jenengan kubroan. Masyarakat Jombang seperti jadi karakter ini. Masing-masing daerah itu macam-macam beda gitu ya. Betul. Jadi kalau mau memberikan informasi kepada masyarakat lewat Muslimat itu sangat bisa. Jadi itu kekuatan lah. Artinya dengan fakta yang seperti ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya peran perempuan ini di NU itu sudah benar-benar sangat diakui sekarang ini. Ya, karena sudah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Jawa Timur juga Muslimat gubernurnya. Iya. Jombang juga Muslimat bupatinya. Dan lurah-lurah juga banyak yang dari Muslimat. Begitu. Kalaupun misalnya ada kegiatan-kegiatan Muslimat, stakeholder yang terkait juga sangat mendukung. Karena kalau nggak mendukung mereka juga akan tersisihkan. Rugi dong mereka butuh. Nggak dukung perempuan NU, rugi dong. Betul. Nah, tapi memang ini nyata ya. Tapi selama ini sudah tidak ada perdebatan ya bahwa perempuan itu seperti perdebatan pada waktu sebelum kemerdekaan waktu itu, di mana perempuan masih dianggap sebagai teman belakang dan tidak waktunya tampil dan sebagainya. Sekarang sudah nggak ada ya kayak gitu. Nggak ada kayaknya, karena Indonesia sudah jauh lebih maju dibanding negara-negara lain. Cuman kalau omong ngapain sih, kayak tadi yang Mbak Ninda bilang, ngapain sih Muslimatan ngoyo-ngoyo kan berarti yang no, ada sesuatu yang tidak akan Anda dapat kecuali Anda bergabung dengan Muslimat dengan pengajian yang seperti itu. Yang belum pernah, ayo coba sekali-sekali datang gitu ya di Kubroan. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan Muslimat Kubroan itu, Masya Allah, ada sesuatu yang saya amazed begitu. It's amazing, benar-benar amazing gitu. Jadi dalam satu ruangan gedung itu isinya 15.000 orang dan mereka bergerak semuanya atas dasar hati nurani. Itu kan sesuatu yang natural banget, itu kan luar biasa Mbak Alfi. Iya. Luar biasa itu. Iya, dan mereka senang. Ditunggu kapan ini halal bihalal, kapan ini kubroan. Iya, ditunggu memang. Jadi kalau masih ada yang berpikir itu habis-habisin uang karena sekali emang ada yang bikin kayak gitu? Ada ya? Karena itu kan habisnya lumayan, berapa puluh juta itu setiap sekali event. Iya, tapi kebahagiaan hidup itu yang tidak pernah difikirkan. Selain itu yang paling penting adalah ini mengajarkan kepada anak-anak kita dan generasi muda untuk peduli. Peduli gimana?
peduli terhadap lingkungan sekitar. Coba bayangkan kalau ada muslimatan, anak-anak itu lihat, oh ibuku budal nang kono, oh ono pengajian nang kono, ada geliat mengaji, ada geliat mencari ilmu, ada geliat silaturahim. Itu dirasakan anak muda dan anak-anak kita, yang itu akan menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Karena kalau tidak ada kegiatan-kegiatan semacam itu, dengan adanya HP dan sebagainya, itu masyarakat kita bisa sangat individualis ya. Saya pernah ketika kemarin menjadi tenaga ahli bupati itu ya, saya membaca angka partisipasi sekolah itu yang paling tinggi itu di daerahnya Cak Nur itu loh. Bareng. Iya. Angka partisipasi sekolah. Maksudnya gimana? Sekolah. Artinya apa? Bahwa Cak Nur itu kan mereka itu sudah mulai, ibunya Cak Nur, leluhurnya itu kan sudah mendirikan sekolah. Saya tandaskan lagi, Cak Nur itu Pak Nurholis Majid almarhum. Beliau itu kan bapak ibunya itu kan sudah punya sekolahan di sana, sehingga semangat masyarakat di sekitar untuk sekolah itu tinggi. Oh. Ya. Beda dengan yang paling rendah itu di daerah utara batas, Musian. Kabu. Oh. Kenapa? Karena budaya untuk belajarnya kurang di sana. Oh, ya. Nah, ini penting bahwa melahirkan anak-anak yang rajin, generasi yang cinta ilmu, cinta pengetahuan itu tidak 1-2 hari, itu tahunan. Betul. Nah, dengan kegiatan-kegiatan muslimat semacam ini itu bisa mendorong anak-anak generasi kita untuk mencintai ilmu, silaturahim, bergotong royong. Nah, ini penting bagi kita, terutama untuk para pengambil kebijakan. Jangan dianggap remeh. Ini adalah investasi budaya untuk generasi mendatang. Jangan salah, anak-anak itu melihat loh tingkah polahnya ibunya, tingkah pola orang tuanya itu, meskipun hanya meskipun datang ke pengajian itu dilihat sama mereka. Mereka kan bisa membedakan, oh ibuku ini gak tahu nang pengajian misalnya kayak oh ibu itu seorang nang pengajian, meskipun mungkin awalnya itu melihatnya dengan rasa yang kadang-kadang itu agak-agak sedikit bully begitu, pengajian gitu. Tapi saya yakin mereka nanti di satu saat nanti akan merasakan betapa ikut ke pengajian, datang ke sebuah majelis, ke forum-forum seperti itu menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa. Dan anak-anak itu bangga dengan ibunya. Nah, itu penting. Jadi itu investasi. Jadi tidak hanya ibunya, tapi juga untuk masyarakat yang ada sekarang, juga untuk generasi mendatang. Penting memberikan contoh semacam itu. Baik, ini kalau tidak ada NU gak bakalan bisa kayak gini nih. Betul. Tetap NU, Mbak Hashim, Mbak Wahab, Mbak Bisri, Kena founding fathers dari Nahdlatul Ulama ini yang kemudian memberikan jalan untuk bisa memunculkan perempuan-perempuan yang sangat luar biasa. Fondasi yang sangat kuat. Nah, cuman memang perempuan NU juga memang kuat juga gerakannya. Nah itu jangan disepelekan. Perempuan itu kalau sudah bergerak, wah kelar semuanya. Itu kelihatannya aja berdasar itu. Oh, habis ini kalau mau dandan kelar loh. Iya betul. Kayak gitu. Mbak Alfi, terima kasih, sangat luar biasa ceritanya hari ini. Tapi by the way, selamat hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-70 berapa tadi? Lupa, 78. Ke-78. Terima kasih. Masya Allah. Saya juga mengucapkan selamat hari lahir Muslimat NU yang ke-19 yang ke-78. Semoga Muslimat NU semakin memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia untuk menguatkan NU dan menguatkan Indonesia. Oke. Dan dunia. Dan dunia. Ya. Dunia. Harus itu. Ya. Dunia. Ya. Salam takdim untuk pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Insya Allah saya sampaikan.
Terima kasih ya Mbak ya, Sama-sama. sudah mampir ke podcast NU Bicara. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan ini semakin bisa menggerakkan hati para perempuan di Jombang terutama, bahwa kita sebenarnya mampu, jangan pernah inferior dengan status kita sebagai perempuan. Wah, kita bisa kok. Yep. Apalagi perempuan NU. Yes. Harus bisa. Iya. Baik. Dan memang bisa. Memang bisa. Oke, terakhir senang saya. Harus bisa dan memang bisa. Bisa. Jangan ragukan kemampuan kami. Terima kasih Mbak Alfi. Salam sehat selalu menyenangkan. Salam untuk keluarga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Alfiah Asmat MA, Koordinator Advokasi dan Hukum PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, sudah ngobrol dengan saya yang sangat luar biasa, memberikan sisi baik secara historis maupun juga fakta perempuan di NU, perempuan dan Nahdlatul Ulama. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Nina Mutmainah, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.